Selamat pagi, siang, dan malam adik-adik ABG alias aliansi Bantalers and Gulingers dimanapun kalian nongkrong di Seantero Multiverse ini. Seperti biasa, saya Jen, kakak kalian, bersua kembali kita. Kali ini saya akan berkisah tentang sebuah film yang dibintangi oleh kakak sepupu saya. Ini orangnya. Film ini disadur dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang seorang yang dahulu pernah menjadi penipu paling legendaris yang pernah ada di seantero negeri Paman Sam. Ia adalah Frank Abagnale Jr. Sebelum ia berusia 19 tahun, ia telah berhasil memperoleh jutaan dolar dari hasil penipuan dan penyamarannya. Profil dan kurikulum vitae-nya sebagai seorang penipu sangat mentereng, di mana ia pernah berhasil menyamar sebagai seorang pilot, dokter, bahkan menjadi seorang pengacara lulusan Universitas California, Berkeley. Semua profesi tersebut bisa ia jalani hanya untuk lari dari kejaran FBI yang memburunya, karena ia sangat andal dalam memasukkan cek yang dengan keahliannya itu ia mampu meraup jutaan dolar. Sangat inspiratif. Baiklah, tanpa panjang kali lonjong, siapkan guling dan bantal kalian, rentangkan badan senyaman mungkin, dekatkan cemilan, jangan lupa minum yang banyak, tarik selimut bagi yang pakai AC, tekan tombol on kipas angin bagi yang gak pakai AC, dan tanpa basa-basi lagi, selamat ngorok. Film dibuka dengan pertunjukan sebuah acara kuis di TV, di mana beberapa panelis diminta untuk menebak siapa sosok yang benar dari ketiga orang yang hadir berdasarkan petunjuk dari profil yang dibacakan oleh host. Petunjuknya adalah yang mana sosok Frank Abagnale. Sosoknya dijelaskan sebagai salah satu penipu ulung termuda dalam sejarah Amerika Serikat. Selanjutnya Frank asli berkisah tentang kilas balik kehidupannya, di mana ia bertemu dengan seorang agen FBI bernama Carl Henretti, seseorang yang ia ceritakan berhasil menangkapnya. Petualangan Frank bertahun-tahun sebagai seorang penipu kelas kakap berakhir ketika ia tertangkap di Prancis. Sebagai agen FBI yang telah lama mengincar Frank, Carl pun segera terbang ke Prancis untuk mengurus ekstradisi Frank yang masih berstatus warga Amerika Serikat. Di dalam sel tahanan di Prancis yang dingin, Frank sangat menderita hingga jatuh sakit. Carl berusaha membantunya dengan meminta sipir penjara mengobati Frank di ruang pemeriksaan. Namun Frank justru memanfaatkan kesempatan itu untuk coba melarikan diri. Kondisinya yang lemah membuat Frank tak bisa berlari dan ditangkap kembali. Carl pun akhirnya segera membawa Frank pulang ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Frank kemudian teringat betapa berbeda dirinya yang sekarang dengan masa mudanya. Dulu pada tahun 1963, ketika Frank masih duduk di bangku SMA, ia memiliki kehidupan dan keluarga yang bahagia. Frank tinggal di New Rochelle, New York dengan ayahnya Frank Abagnale Senior dan ibunya yang keturunan Prancis bernama Paula. Ayahnya termasuk orang yang terpandang dan memiliki toko besar di kota itu. Mereka hidup berkecukupan. Ia sangat mengidolakan ayahnya. Salah satu prinsip hidup ayahnya yang ia pegang adalah ketika ia mendengar ayahnya pidato di komunitas terhormatnya yang mengatakan, "Dua tikus kecil jatuh ke seember krim. Tikus pertama dengan cepat menyerah dan tenggelam. Tikus kedua tidak mau menyerah, dia berusaha keras agar tidak tenggelam, sehingga ia berputar terus-menerus dan membuat krim itu menjadi mentega, kemudian merangkak keluar. Ladies and gentlemen, pada saat ini, saya adalah tikus kedua itu." Anjir, keren cadas. Friend pun tepuk tangan penuh bangga. Namun, cobaan mulai datang ketika bisnis ayah Frank mulai bermasalah karena berurusan dengan IRS terkait pajak. Keluarga Frank pun jatuh miskin dan terpaksa pindah ke sebuah apartemen yang jauh lebih kecil. Ibunya Frank tidak tahan dengan kondisi baru mereka dan mulai berselingkuh dengan teman suaminya, Jack Barnes. Selain itu, Frank pun harus pindah ke sekolah umum dan memangkas biaya pendidikannya. Di hari pertama sekolahnya, Frank yang masih mengenakan seragam lamanya yang formal dibully oleh kawan-kawannya karena berpakaian seperti guru. Karena dianggap guru, Frank pun kesal. Lantas ia ngeprank balik kawan-kawannya itu dengan berpura-pura sebagai guru pengganti untuk menakut-nakuti kawan yang membulinya. Bahkan ia pun berhasil menjalankan penyamarannya ini selama 2 minggu tanpa diketahui. Suatu hari Frank pulang dari sekolah dan melihat bahwa ayah dan ibunya sedang berbicara dengan seorang pengacara. Pengacara itu lalu menyodorkan Frank sebuah formulir yang harus ia isi untuk menentukan dengan siapa ia ingin tinggal selanjutnya karena kedua orang tuanya akan bercerai. Frank yang terpukul kemudian keluar dari apartemen dan melarikan diri. Dalam pelariannya, ia pun berusaha survive dengan mulai melakukan aksi penipuan kecil-kecilannya. Hari demi hari, trik penipuannya semakin sukses.
Suatu ketika ia melihat seorang pilot. Ia pun berkeinginan untuk menjadi pilot. Dengan kecerdasannya, Frank melakukan riset gimana caranya bisa jadi pilot. Karena selain gagah, pilot pun dapat dengan mudah mencairkan cek dimanapun. Frank pun berhasil menyamar sebagai seorang pilot sebuah maskapai penerbangan Pan Am dan memalsukan cek gaji untuk dicairkan ke maskapai tersebut. Tak hanya itu, Frank juga mahir dalam membuat cek perbankan palsu. Dari triknya ini, ia berhasil meraup hingga jutaan dolar. Wow! Frank yang dulu sangat dekat dan mengagumi sosok ayahnya kemudian mengundang ayahnya untuk makan siang bersama. Dengan bangga ia bercerita bahwa ia kini telah menjadi seorang pilot. Ia bahkan membelikan sebuah mobil baru untuk sang ayah. Kejahatan Frank mulai terendus oleh FBI dan seorang agen FBI bernama Carl Henretti pun tertarik untuk menangani kasus Frank. Dalam sebuah penyergapan di hotel, Frank berhasil lolos dari Carl dengan cara menyamar sebagai agen rahasia. Jojo legend. Ia menyamar sebagai seorang agen rahasia dengan nama Barry Allen. Padahal Barry Allen itu adalah nama sosok tokoh utama dalam sebuah komik The Flash. Frank yang sudah merasa dibuntuti dan terendus oleh FBI pun kemudian pindah ke negara bagian Georgia dan memalsukan ijazah kedokteran Harvard agar bisa bekerja sebagai kepala dokter jaga di sebuah rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan seorang perawat bernama Brenda Strong yang kemudian memikat hatinya. Brenda mengenalkan Frank pada keluarganya yang tinggal di Louisiana. Ayah Brenda memiliki sebuah firma hukum. Frank yang hendak memikat calon mertuanya yang merupakan seorang pengacara pun mendapat ide penipuan baru. Ia lantas mengaku lulusan Fakultas Hukum Universitas California, Berkeley. Kampret. Ayah Brenda menawarkan Frank untuk bekerja di firmanya sebagai pengacara. Tak hanya itu, Brenda dan keluarganya juga menerima lamaran Frank untuk menikahi Brenda. Sementara itu, Carl berhasil melacak jejak Frank. Pada pesta pertunangan Frank dengan Brenda, Carl datang ke rumah keluarga Strong. Frank yang mengetahui kedatangan Carl berhasil melarikan diri sebelum Carl berhasil menangkapnya. Sebelum pergi, Frank meminta Brenda untuk menemuinya di Bandara Miami 2 hari kemudian. Pada hari yang direncanakan, Frank melihat bahwa di sekitar Brenda banyak agen rahasia. Menyadari bahwa Brenda dibuntuti FBI, Frank pun sekali lagi menyamar sebagai pilot untuk bisa kabur ke Eropa. Carl yang tak putus asa pun mengendus jejak Frank hingga ke sebuah kota kecil bernama Mont Richard di Prancis. Di sana Carl pun memergoki Frank di pabrik percetakan ceknya. Pabrik. Kita printer aja nggak punya. Carl pun berjanji akan melindungi nyawa Frank jika ia mau menyerahkan diri dengan sukarela. Tetapi saat mereka keluar, polisi Prancis menahan Frank meski Carl telah meminta Frank untuk diadili di negara asalnya. Film kemudian maju ke bagian ketika akhirnya Carl berhasil mengurus ekstradisi Frank dan mereka pun berada dalam pesawat menuju Amerika Serikat. Di dalam pesawat, Carl memberitahu Frank bahwa ayahnya telah meninggal. Frank yang sangat mengidolakan ayahnya terkejut dan sedih. Ia pergi ke toilet pesawat dan berhasil melarikan diri begitu pesawat mendarat. Sesampai di Amerika, tempat yang pertama kali dituju Frank adalah tempat ibunya tinggal bersama suami barunya. Melihat ibunya bahagia dengan keluarga baru, Frank pun terpukul. Ia menyerahkan diri dan mendapat hukuman 12 tahun penjara. Selama di penjara, Carl masih sempat beberapa kali mengunjungi Frank. Dalam salah satu kunjungannya, Frank membantu Carl memecahkan sebuah kasus pemalsuan cek perbankan. Carl yang melihat potensi Frank kemudian berusaha bernegosiasi dengan FBI untuk meringankan masa tahanan Frank dan melepaskannya. Sebagai imbalan, Frank diminta untuk bekerja membantu FBI dalam memecahkan kasus pemalsuan dan penipuan. Frank setuju dengan kesepakatan itu. Namun Frank tiba-tiba ingin kembali menggunakan keahlian lamanya untuk menipu dan menyamar. Di suatu akhir pekan, ia pergi dan kembali menyamar sebagai seorang pilot. Carl yang mengetahui ini segera menyusul Frank. Ia mengatakan Frank boleh pergi asalkan ia tetap kembali bekerja di hari Senin. Frank tidak menjawab. Di hari Senin, ternyata Frank kembali datang untuk bekerja dengan FBI. Carl dan Frank pun kembali sibuk memecahkan berbagai kasus penipuan lainnya. Di akhir film disebutkan bahwa sosok Frank Abagnale Jr. benar-benar ada. Ia kini tinggal bersama keluarganya di Midwest dan menjadi konsultan keamanan perbankan yang menghasilkan jutaan dolar dari profesinya itu. Baiklah adik-adik, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi film ini singkat saja narasinya, dengan alur cerita yang kadang diselingi kisah balik dari masa lalu Frank, membuat film Catch Me If You Can ini menjadi sangat menarik.
Apalagi Steven Spielberg menampilkannya dalam gaya penceritaan yang cerdik dan kocak. Meski sang tokoh utama dalam film ini melakukan kejahatan, kita sebagai penonton justru akan merasa terkesan dengan kelihayan Frank saat melakukan berbagai trik manipulasi. Meskipun telah mengalami sejumlah penyesuaian dengan kisah aslinya, Frank Abagnale yang asli merasa bahwa film Catch Me If You Can ini cukup jujur dalam menggambarkan cerita hidupnya. Frank berharap film tersebut dapat membagikan sesuatu kepada para penonton tentang betapa berartinya keutuhan keluarga dan masa kecil yang indah bagi seorang anak. Tentu disajikan dalam film ini dengan cara yang menghibur dan menyenangkan. Jadi itu ya kawan-kawan ya, adik-adik sekalian ya. Jadi ini singkat saya ceritakan alur film ini. Saya rekomendasikan kalian untuk nonton langsung filmnya karena lumayan lama juga. Jadi ketika kalian nonton filmnya, saya yakin di akhir film kalian akan terkesan dengan sosok si Frank Abagnale Jr. walaupun ia seorang penipu ulung. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa keutuhan rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang mahal. Frank kenapa bisa menjadi penipu itu berawal dari ketika ibu dan ayahnya bercerai. Ia sangat terpukul. Jadi bagi kalian nanti kalau sudah berkeluarga atau bagi yang sudah berkeluarga, jaga baik-baik keutuhan rumah tangga karena itu akan berimbas pada anak ya. Oke, mungkin itu ya cukup dan terima kasih telah menyimak cerita saya kali ini dan ciao.